Oke, kita lanjut aja. Untuk Ade Ilham, silakan apa tadi pertanyaannya? Nah, pertanyaan dari saya pengen tahu apa tantangan terbesar mahasiswa dalam menerapkan kaidah PUEB pada karya tulis ilmiah, dan bagaimana solusi yang bisa ditawarkan. Terima kasih. Maksudnya itu tantangan terbesar mahasiswa menerapkan kaidah PUEB pada karya tulis ilmiah. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Ade atas pertanyaannya. Oh ya, maaf sebelumnya pertanyaannya itu cuma sampai di Nabila Febi, Abdul Sultan. Untuk Ade Tiara, mungkin kami nggak bisa nerima pertanyaannya ya. Maaf sekali Ade Tiara. Untuk Nabila Febi, silakan. Oke, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 5 atas kesempatannya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nabila Febiania dengan NIM 030111825312. Di sini saya ingin bertanya terkait penulisan kata sesuai yang telah kalian sampaikan tadi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kata-kata dalam bahasa Indonesia itu kan ada yang disambung sama ada yang dipisah. Contohnya itu ada kata benda atau nomina seperti olahraga dengan kerja sama. Nah, olahraga itu kan disambung tuh, sedangkan kerja sama itu dipisah. Nah, pertanyaannya itu apakah ada kayak dasarnya atau alasan logis sehingga membedakan kedua kata benda tersebut gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Nabila Febi atas pertanyaannya. Lanjut untuk Abdul Sultan, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Abdullah Sultan Al-Faridzi dengan NIM 0301112825300048. Di sini saya akan bertanya, yakni bagaimana sih cara efektif agar orang-orang tuh lebih sadar dan mau menerapkan PUEBI dalam kehidupan sehari-harinya. Itu saja. Oke, terima kasih Abdul. Em, Mungkin kami eh, izin untuk berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ade, yaitu tantangan mahasiswa untuk menghadapi berapa dalam menerapkan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tantangannya itu seperti kurangnya pemahaman tentang aturan PUEB yang terbaru. Yang kedua yaitu kesulitan untuk membedakan penggunaan tanda baca yang tepat. Lalu ketiga, kesalahan dalam penulisan kata-kata yang memiliki ejaan serupa. Dan keempat, ketidakkonsistenan dalam menerapkan aturan PUEB. Lalu kelima, keterbatasan referensi dan sumber daya untuk mempelajari PUEB. Kemudian untuk mengatasi tantangan ini yaitu mahasiswa dapat pertama, mempelajari PUEB secara menyeluruh. Yang kedua, menggunakan referensi dan sumber daya yang terpercaya. Yang ketiga, berlatih menulis dengan menerapkan PUEB. Dan keempat, mendapatkan umpan balik dari dosen atau pembimbing. Dan kelima, menggunakan perangkat lunak untuk pengecekan ejaan dan tata bahasa yang benar yang sesuai dengan PUEB. Mungkin itu saja. Apakah sudah jelas, Ade? Baik, terima kasih atas jawabannya. Udah puas. Oke, baiklah. Terima kasih Fadila Rahayu yang telah menjawab pertanyaan dari Ade.
Mungkin kami akan menjawab pertanyaan dari Abdul Sultan tadi yang akan dijawab oleh Manha. Jadi untuk pertanyaan Abdul tadi kan, bagaimana cara efektif penggunaan PU EBI dalam sehari-hari, kehidupan sehari-hari? Sebenarnya termasuk agak sulit ya, soalnya kan kita juga di Unsri itu udah make bahasa Palembang. Ketemu yang lain juga mau membiasakan ke teman-teman yang lain, tetapi mereka juga tidak menggunakan PU EBI secara benar, itu juga sulit. Tetapi mungkin bisa menggunakan membiasakan menulis dengan menggunakan kaidah buku dan sering-sering mengecek kamus dan PUEBI atau KBBI. Jadi tahu mana kata yang baku dan non bakunya. Lalu banyak-banyak latihan untuk membaca ulang teks-teks ilmiah, artikel, dan lain-lain. Lalu membuat ringkasan apa aja kata-kata yang benar dan salah. Dan mungkin bisa mengkoreksi tulisan orang lain, itu PUBI-nya udah benar atau salah. Dan terakhir adalah membiasakan diskusi dan tanya jawab. Mungkin itu saja. Tapi ya tantangannya lumayan besar. Kalau untuk solusinya, hanya itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Manha. Bagaimana Abdul Sultan? Apakah jawabannya bisa dimengerti dan diterima? Baik, terima kasih jawabannya sudah saya terima. Sudah jelas. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan Nabila Febi tadi sedang kami diskusikan sebentar. Oi, Oke, baiklah. Kami akan menjawab pertanyaan dari Nabila Febi yang akan dijawab oleh Nurul Jana. Oke, sebelumnya izin saya ulangi ya pertanyaan dari Nabila tadi. Eh, Alasan kenapa kata olahraga itu ditulis serangkai gitu ya, sedangkan kerjasama itu ditulis terpisah gitu. Nah, karena yang pertama, kata olahraga itu adalah kata majemuk. Contoh kata majemuk yang telah menjadi satu kesatuan dan memiliki makna yang berbeda dengan kata-kata penyusunnya. Oleh karena itu, ditulis serangkai. Yang kedua, kata olahraga telah menjadi kata yang umum digunakan dan diterima sebagai satu kata, sehingga ditulis serangkai. Nah, kata olahraga ini juga merupakan kata benda yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna yang jelas sehingga ditulis serangkai gitu. Sementara kata kerjasama ditulis terpisah karena
kata kerja, dan kata benda. Kerja adalah kata kerja, sedangkan sama adalah kata sifat atau kata keterangan. Penulisan terpisah membantu memperjelas hubungan antar kata-kata. Yang kedua, penulisan kata kerja sama terpisah membantu memperjelas makna bahwa kerja dilakukan secara bersama-sama gitu, atau dengan cara yang sama gitu. Dan yang terakhir, konsistensi penulisan kerja sama terpisah konsisten dengan aturan penulisan kata-kata yang memiliki struktur kata, kerja, dan kata sifat atau keterangan. Dengan demikian, penulisan kata olahraga, serangkai, dan kerjasama terpisah memiliki alasan yang logis yang berkaitan dengan struktur kata, makna, dan konsistensi penulisan. Terima kasih. Oke, baiklah. Apakah Manha mau menambahkan? Izin menambahkan untuk jawaban dari pertanyaan Nabila Febi tadi. Jadi itu kalau untuk olahraga itu kan udah kata yang umum seperti yang dikatakan oleh Nurul. Jadi kalau itu kan terdiri dari dua kata olah dan raga, yang dimana kata olah dan kata olah itu mengolah, melatih, sedangkan raga itu tubuh dan olahraga itu kata berarti arti yang berbeda sama sekali, yaitu kegiatan melatih tubuh. Sedangkan kalau kerjasama itu walaupun dipisah kerja dan sama, pas dia digabung kerja sama, artinya masih sama. Kerja itu kan suatu aktivitas, sedangkan sama itu bersama-sama. Sedangkan kerja sama berarti melakukan kerjaan bersama-sama. Hanya untuk kerja sama itu kayak rumah sakit, tanggung jawab. Walaupun rumah dan sakit dipisah, orang masih mengerti rumah sakit itu apa. Sedangkan kalau misalnya kayak olahraga itu udah berbeda arti. Seperti matahari, mata dan hari itu berbeda kalau dipisah. Sedangkan kalau digabung ya matahari, kacamata. Itu mungkin tambahan untuk saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Manha dan Nurul Jana. Bagaimana Nabila Febi? Apakah jawabannya bisa diterima dan dipahami? Sudah bisa diterima dan sudah dipahami. Terima kasih. Oke, baiklah. Kita sekarang udah mau di akhir dari presentasi ini. Kita akan melakukan post test terlebih dahulu. Untuk post test mungkin akan di-handle oleh Nurul Jana lagi. Oke, teman-teman semuanya, eh, silakan diklik link yang sudah saya share di grup ya. Oke, kita masih menunggu sekitar 6 orang teman kita lagi ya, yang belum join.
Oke, kita mulai ya. Sepertinya yang lainnya ada kendala. Udah cuma. Udah nyambung. Ini selamat untuk teman kita ya, yang telah memenangkan postes pada hari ini. Mungkin nanti hari Senin kami akan memberikan sesuatu. Oke, baik. Oke, baiklah. Kita sudah ada di penghujung dari presentasi hari ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Fitri ya. Terima kasih untuk kelompok 4 atas pemaparan materinya. Eh, untuk not tulisnya siapa kelompok 4? Ada Manha, Bu. Manha ya. Oke, jangan lupa untuk kelompok 4 pertanyaannya, siapa yang bertanya, jawabannya, dan siapa yang menjawab, itu ditulis di Word, dikumpulkan di Google Drive. Kemudian untuk kelompok 5 ada Muhammad Ade Ilham, Dika Muhammad Arenza, Antoni Satrio, Valdis Afzal Putra, dan Sahi Mahardika Putra. Untuk kelompok 5, jangan lupa makalah dan PPT-nya itu dikumpul maksimal H-1 sebelum pertemuan. Jangan lupa pretest dan post-testnya juga. Baik, Bu. Oke, kita akan ada kuis dadakan kapanpun itu. Jadi persiapkan diri kalian, selalu ikuti perkuliahan dengan baik. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu, untuk yang notulen tadi tuh DL, eh, DL-nya kapan, Bu? Setelah ini, setelah perkuliahan, langsung dibuat. Oke, Ya, Bu. Terima kasih. ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.